Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur yang tak terhingga pada Tuhan Yesus untuk kebaikannya dan anugerahnya dalam hidup kita sampai saat ini. Kami juga berterima kasih untuk Bapak Inang di rumah ini yang sudah bersedia menerima kita untuk bersama-sama memuji Tuhan di rumah ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh hadir dan boleh memberi berkat-berkat yang lebih berlimpah untuk rumah ini, untuk keluarga di rumah ini, terlebih berkat kesehatan dan rezeki yang semakin bertambah-tambah. Terima kasih buat kita semua yang sudah boleh hadir dan memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan Yesus Kristus di acara pertonggoan sektor 2. Sebelum kita mulai acara pertonggoan kita, terlebih dahulu kami membacakan tertib acara kebaktian rumah tangga kita pada hari ini, Jumat tanggal 23 Juni 2023. Adapun acaranya, yang pertama adalah votum yang dibawakan atau dipimpin oleh Bapak Calon Samas Joshua Sinaga. Kedua bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai 2. Membaca firman Tuhan yaitu nats khotbah untuk hari Minggu yang dibacakan oleh Bapak Calon Samas Joshua Sinaga yang pembaca agenda. Selanjutnya bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 2. Lalu kita masuk di acara khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Situa Nagor Damani. Lalu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Dilanjutkan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Ketua Seksi Bapak R. Purba. Lalu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, 2, dan 3. Dilanjutkan berdoa dari tuan rumah. Lalu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai ayat 1, 2, dan 3 sambil berjalan persembahan, lalu doa persembahan dan berkat. Sebelum kita mulai acara kebaktian kita, kami minta dari Bapak Inang tuan rumah untuk boleh menyampaikan pokok-pokok doa syafaat yang akan didoakan untuk keluarga kita terkasih di rumah ini. Salam untuk kita semua. Salam. Terima kasih. Yang pertama, supaya kami didoakan, saya dengan Inang di rumah ini, supaya diberkati terutama kesehatan dan juga dilimpahkan kebahagiaan. Yang kedua, supaya didoakan juga orang tua kami, mama yang di kampung, Inang mertua yang di Pontianak, dan juga keluarga Munte dan keluarga Simamora. Yang ketiga, mungkin didoakan juga ini adik-adik kami ya, si Susi, kesempatan di sini tiga-tiganya ya, si Susi yang kerja di kantor, si Emma kerja di kantor juga ya sambil kuliah, sama si Pampers yang tinggal di kebun. Siapa tadi namanya? Susi, Emma, Pampers, si Tompul. Si Tompul semua nih? Iya, kakak adik. Jadi adik-adik kami ini sudah ditinggalkan ibunya terlebih dahulu, dan akhir bulan kemarin ayah mereka juga dipanggil oleh Tuhan supaya didoakan, supaya diberikan kekuatan dan semangat dalam pekerjaannya, dan juga semakin dekat sama Tuhan. Karena adik kami ini pun selama tinggal di sini juga ibadah di GKPS. Mungkin itu pokok yang kami minta. Terima kasih. Baiklah, Tuhan, kita masuk ke dalam khotbah. Sebentar kita ambil dari Mazmur 138.
tangga mau jadi gini. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Surgawi, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dalam kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami memohon kepadamu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus. Bukalah hati nurani kami untuk menerima dan menghayati firman-Mu sebagai sumber kehidupan rohani kami. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Ku diajar penebus untuk berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Mari kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 tambah 2. Betapa indah harinya, betapa indah harinya saat kupilih penebus. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat 2. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bacaan firman pada malam hari ini diambil dari Matius 10 ayat 32 sampai 39.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang isi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Ya puji Tuhan, dengan lagu Kidung Jemaat yang kedua. Di saat keputusan kita untuk ikut Tuhan serta mengabdi pada Tuhan, yakinlah bahwa dalam Dia Juru Selamat, hidup kita berbahagia penuh karena kita selamat dan sentosa hanya oleh darah-Nya. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1+2. Ikut di Kau saja Tuhan, ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ayat 2. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas masa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami sembah di nama nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Boleh kami berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian kami. Inilah doa kami Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu, Bapak Boso, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Jadi kita membacakan dengan responsoria. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 dengan judul perikop
keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelalingan, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkulung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku menghindai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang beriman, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Ayat yang terakhir, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu mendengarkan sejarah Yeremia tentang seorang nabi atau nabi besar yang menerima panggilan Allah, dan dia menerima kenabiannya dalam keadaan masih muda. Yeremia ditugaskan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah tentang bangsa Israel yang memberontak dan berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, Yeremia menyampaikan pesan-pesan yang keras kepada umat Yahudi tentang konsekuensi dosa yang melupakan Allah. Satu pesan yang penting yang disampaikan Yeremia tentang kehancuran Yerusalem dan pembangunan Babilonia akan menimpa bangsa Israel akibat ketidaksetiaan kepada Allah, dan pesan tentang harapan masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita diingatkan untuk firman ini kepada bangsa Israel jika kembali kepada Allah di dalam pelayanan Yeremia sebagai nabi. Yeremia dipilih Allah sebagai nabi menghadapi banyak tantangan dan kritikan yang tidak suka dengan pesan-pesan kerasnya. Dan Yeremia juga mengalami penganiayaan dan hukuman, tapi Yeremia tetap setia dalam melaksanakan panggilan Tuhan. Itulah kisah hidup ataupun contoh yang diberikan Yeremia tentang keberanian dan
kesetiaan dalam menghadapi perlawanan. Bapak Ibu, dalam nas ini merupakan bagian pergumulan Yeremia dalam melaksanakan tugas dan mengalami tekanan yang luar biasa. Begitu juga keluh kesah Yeremia ketika dia menerima panggilan Allah sebagai nabi. Boleh kita mendengarkan firman yang disampaikan, malah disampaikan oleh Yeremia, malah menjadi olok-olokan ataupun malah menjadi cemoohan ataupun malah menjadi tertawaan ataupun tidak didengarkan dan tidak ada yang menanggapi. Sebenarnya Yeremia ada tanggapan ataupun ada godaan untuk meninggalkan pekerjaan itu, tapi ada kekuatan yang lebih yang dari Allah untuk tetap bertahan. Bahkan sahabat-sahabatnya mau mencelakakan Yeremia. Dengan kepercayaannya kepada Allah, semua rencana itu gagal dengan pertolongan Tuhan. Mengenai tentang pembalasan, Yeremia menyerahkan kepada Tuhan. Kepercayaan Yeremia atas pekerjaan Tuhan pasti nyata. Karena itu Yeremia tidak bernyanyi dan memuji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti apa yang dialami Yeremia, kita pun pasti mengalami kondisi terberat dalam kehidupan kita. Situasi kita hadapi baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah lingkungan kita, baik pun di lingkungan gereja kita sendiri. Tentu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Yeremia, muncul dalam hati tentang kuasa penyertaan Tuhan. Timbul dalam hati kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam situasi sulit yang kita hadapi pada saat ini. Selalu kita bertanya-tanya, apakah ada pertolongan Tuhan pada saat situasi yang berat yang kita hadapi? Namun firman Tuhan meneguhkan kita bahwa justru saat seperti itulah penentu kekokohan kita dalam menjalani hidup ini. Apakah kita hidup dalam Tuhan atau bersama kemauan di dalam daging kita? Apakah kita benar-benar yakin peran Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Pengalaman Yeremia menghadapi pergumulannya, kita mau melihat bahwa Yeremia yang sudah sejak dari kandungan telah dipilih Tuhan menjadi seorang nabi, tetapi akan menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupannya. Maka sama halnya dengan kita, walaupun kita memiliki keyakinan dan ketekunan hidup bersama Tuhan, bukan itu saja lepas dari berbagai macam pergumulan yang kita hadapi. Siapapun orangnya, bagaimanapun kekayaannya, bagaimanapun kehormatannya, bagaimanapun derajatnya, tetap pada suatu saat dalam hidupnya akan menghadapi pergumulan hidup. Namun demikian, bukan artinya Tuhan itu tidak berbuat atas hidup kita. Dari apa yang dialami, yang dihadapi Yeremia dalam nas ini, bahwa dalam dirinya ada Tuhan seperti api yang menyala-nyala. Boleh saja kita melihat bagaimana Tuhan bekerja
berbuat dalam kehidupan kita. Namun yang tidak dapat kita pungkiri bahwa Tuhan ada dalam diri kita, yang memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberi hikmat untuk menghadapi berbagai masalah di dalam pergumulan hidup kita ataupun hidup yang kita lalui. Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah bacakan untuk nas hari Minggu, yaitu dari Matius 32 sampai dengan 39. Tapi yang perlu kami tekankan di sini yaitu pada ayat Matius 32 dan 33. Coba dibacakan Bang, Matius 32 dan 33. Matius 10, Matius pasal 10 ayat 32 dan 33. Ya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang ada di sorga. Iya. Jika kita mengakui kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, tetap kerjakan, tetap jalankan kehidupan kita sebagai kita terpanggil menjadi anak-anak Tuhan. Tetaplah kita menghidupi firman Tuhan. Lakukan mana yang boleh kamu lakukan untuk Tuhan. Segala rencana Tuhan pasti akan digenapi. Percayalah, Tuhan akan bertindak dengan cara, waktu, dan kehendaknya. Demikian firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa Allah kami yang berkata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan akan firman-Mu pada malam hari ini. Boleh kami menguatkan diri kami untuk segala pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan memberikan jalan di dalam melaksanakan perjalanan hidup kami ke depan ini Tuhan. Tuhan menyertai kami di dalam semua langkah hidup kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Keluarga lepas keluarga, kami hanya berpasrah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang boleh memberi hikmat untuk kami dalam menjalani hidup ini. Begitu juga kami berdoa untuk malam ini untuk keluarga di rumah ini, Bapak, Ibu, dan keluarga. Karena Tuhan menyertai keluarga ini. Hanya Tuhan yang memberikan keteguhan di dalam iman mereka. Karena Tuhan memberikan apa yang dalam pikiran, hati dan mereka, Tuhan. Karena Tuhan memberikan jalan untuk ke depan ini lebih baik untuk keluarga ini. Begitu juga saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada malam ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka walaupun di mana mereka berada di Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kalau dalam keadaan sakit itu Tuhan. Biar boleh kami ke depan ataupun minggu-minggu depan boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh menyapa, menjamah hati kita pada malam hari ini. Boleh memberi pelajaran buat kita untuk mengenang gambaran kehidupan Nabi Yeremia. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 375. Ketika hidup kita menderita dalam dunia, ketika hidup kita susah, mari kita tetap punya komitmen untuk setia ikut Tuhan, ikut Yesus selama-lamanya.
Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Doakan doa syafaat. Ya harus dipasang kita. Kita matunggu. Dia lupa sembah nami hubung Bapa di surga. Bani panorang borginon. Nado ibirham hasihatan yakula halubitan yakula hubun nami marsada-sada. Aido asiboy nami das yang ananon. Sama keluarga na menyambut ke nami. Ibagas megah di pikiran meja ngal memuji koranmu. Sama kanami terlebih kuriamu. Dia ke KPS Pontianak. Baik Izabe Sidia Mariana. Ase marondos ke nami hubamuma Tuhan Yesus sidia margogoh ase ulang margogoh sidia pitah bani gogoh ni sendiri. Persado nami Bapa anggo khatamudo sirik konon nami langan zailan buih nami terus. Terima kasih Bapak di surga. Nado kita kanami katamu umbali juak-juakmu. Asiben hamma tongon ambilanon napahotton pikiran nami marsada-sada. Terlebih benami sektor 2. Asihur nambamuma uhur ibok kanami samah kanami. Alaniya Bapa, birham mahasihatan kubani Bapa separang bilang bani borginon, sunai di keluarga das kubani anak-anak. Sitong-tong maraposan niya hubang. Porsay rumah nami Bapa, porsay rumah nami. Bani panarongon Bapa isurga, dasma kanami bani tonggo sapat, inma na perlu tumang asibani tonggo sapat namiyo or saya doa nami Bapa asih nabi na membuahon tonggoon birham borsini uhur borsini pikiran asih hane bok kanami bani tonggo sapat namiyo Bapa marbalos kam marpangidah kam hanalaw si tonggonon nami na perlu maay Bapa banituan rumah kesehatan ase birham kesehatan tong-tong na humbamu apor sayaw na humbamu ase margogos si dia lang pitah bani hati ki memuji pakon pasapon kuranmu izape si dia Marianan por saya rohanami ang gugugo na humbamudo gogo lang hanjay lang daputan ulih do si dia sunay huma Tuhan Yesus neja keluarga di rumahon
na sihol si dia bani panorangon narup songonin doka ngayangan dengan honi si dia keluarga terlebih nalapi jumpahan si dia Bapak anggo hamlo pangaduan ni si dia asibiriham atingaran niuhur hagalikan niuhur lang hanjay lang asipodas si dia daputan sinita niuhur sunay humado agi hasuman nami na ingin bani panorangon at izabi si dia Mariano asirap daputan si dia siya baniha bekam Tuhan Yesus bani malas niuhur na ibigin doon niyo on matungkol namin bani keluarga on Bapak sunay huma orang tua namin orang tua ni keluarga on na doh kelambung nami ay ihuta agi Pontianak on bani hatuan ni si dia Bapak yung surga or saya dohan nami margogo kuba mu matong orang tua nami on agi penarup ita dikon hinahulungan ni hurni inang nami on baik na huta baik na Pontianak on or saya dohan nami saya hasuman mundo tong si dia lang hala di bani na mabalu si dia Bapak gabi mabir si dia majumpa kokam pakon por saya hubang Bapak mangindulu si hanami hubang naja keluarga di rumah ho si Susi si Emma si Pambres na baru itadikon orang tua di dia por saya yakin Tuhan kami hubang Bapak bani pada dingni orang tua hubani si dia niyong bahon halanya itu ipa tulukam dalan hubani si dia asiroh keluarga ay Pontianak on terlebih hubani keluarga ni dapat konsidia John halanya suruh mulo in Tuhan Yesus dan por saya dudak dalakon na jumpa kon ni si dia John tongdo holong na hubamu ipadalan si dia ulang mandole si dia iben ham Bapak beri hampos niuhur agelang marbabalang marinang ganup do jolma boy daputan uli humbamu Bapak tunggu halami use gereja nami Neja bahat ni na perlu si paderon ni hanami jolma berham pikiran bernami marsara-sara ase ulang mabiar hanami asulang gobir hanami Bapak bani rencana nami atak habis rencana hon nami or sayro hanami ganupan in iberi hamlo uli asal pikiran na humbamu ipikiran nami sunaydo agi hasuman nami bani panorangon nalamboy rap ka nami mamuji pasangap kokam ati naibagas parnaburitan Presiden Tuhan Yesus naibagas harayohon masoraham hubani si dia ase kelupan rencana ni si dia harus kon ni si Boris tak parhon hamain Tuhan Yesus sunay humaagi iyanan nami tempat taling nami di Kalimantan on ase baniha ating eset bani hatin trabon ma bain hamtong masyarakat
baik aparat, baik haganuk, pangisini hanami jol mana adong di Kalimantan Barat. Biri hamar porsayan hubamu hanami tongtong. Ulang hanami marporsayan haguguhon nami. Terlebih pemimpin-pemimpin nami na adong di Kalimantan Barat. Ganun panin Bapa, ayang go mangusalakon hamduhan nami. Lang hanjay lang, biri ang mudo rajoki. On matong ko nami Bapa yung surga, perlobi ma sasapkam doon sa nami, ase tonggo na biyon, birihama gabi tonggo na manjalo bamu, birihama tonggo on, tonggo toro ni uhur, ase daputan uli kanami mo di mulakkan rumah. Ibagas goran din ako Jesus Kristus, on matong ko nami. Amin. Terima kasih Bani Tonggo Sepaat. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa permohonan kita di malam hari ini. Kembali kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, 2, dan 3. Bebas dosa, hati pun tentram. Oleh karena itu, mari datang segera. Ikut jalan Baka, jangan sesat, dengar sabdanya. Yesus memanggil. Kita bermazmur memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 355 ayat 1, 2, dan 3. Yesus memanggil, Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Baka. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Baka. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang Ayat kekal. 2. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suaranya. Anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus,
Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan-Mu Bapa, sumber segala kehidupan kami, dan sumber segala kekuatan buat kami Bapa. Terutama juga Bapa, terima kasih pada malam hari ini Bapa. Di tempat ini, rumah yang Kau berkati ini Bapa, dalam penuh dengan sukacita, kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, jemaat gereja KPS Pontianak, terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan juga ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima Bapa. Kiranya firman-Mu itu Bapa dapat kami terima dan dapat menumbuhkan iman rohani kami Bapa dalam menjalani kehidupan kami, dan juga semakin dekat akan kehadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati Bapa gereja-Mu, terutama GKPS Pontianak, dan juga Bapa Engkau berkati seluruh pelayan gereja-Mu Bapa. Juga Kau berkati seluruh jemaat gereja-Mu Bapa, agar kiranya kami senantiasa selalu dapat berkumpul, dapat beribadah dalam keadaan baik, dan untuk muji muliakan nama-Mu. Dan juga Bapa, pada malam hari ini dalam suasana yang penuh sukacita ini Bapa, kami berdoa buat keluarga kami, saudara kami yang dapat hadir di sini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau limpahkan kasih karunia-Mu kepada mereka Bapa. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan panjang umur, kebahagiaan, sukacita, dan rezeki yang melimpah pada keluarga kami ini Bapa. Dan juga ya Bapa, kami berdoa buat keluarga kami yang jauh dari sisi kami Bapa, dimanapun mereka berada Bapa. Dan juga Bapa, keluarga kami yang tidak dapat hadir di sini pada malam hari ini, kiranya Engkau juga melimpahkan kasih karunia-Mu Bapa. Engkau juga lindungi mereka Bapa dalam segala aktivitas kehidupannya, dalam segala pergumulannya. Engkau limpahkan kesehatan juga Bapa, panjang umur dan kebahagiaan terhadap mereka. Dan juga Bapa, terutama doa-doa, terutama doa syafaat yang telah disampaikan oleh keluarga kami ini Bapa. Kiranya berkenan Engkau Bapa, rencana-Mu, kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami Bapa. Di atas semuanya itu Bapa, ampunkan juga akan segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima doa dan permohonan kami ini Bapa, yang kami sampaikan melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan. Tuhan menjaga yang kita taruhkan sampai harinya kelak. Kita tahu dan percaya serta yakin akan kuasanya sampai harinya kelak. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan kidung pujian nomor 387 ayat 1, 2, dan 3. Ku heran Allah mau memberi, ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku
hingga harinya kelak. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup dan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memakmurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin.